Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Salimni Putri dari Fakultas Dakwah, Komunikasi, dan Penyiaran Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing saya, yaitu Dr. Komarudin Soleh DRSMAG dan Ibu Sausan M. Saleh LCMA yang telah memberikan bimbingannya. Komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan di Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat menjadi judul penelitian saya. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah. Kajian pencegahan dan penanganan COVID-19 terus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dunia, bahkan di Indonesia. Karena pandemi COVID-19 yang menyebar dengan sangat luas dan berbahaya, sehingga bukan hanya berimplikasi terhadap kesehatan, akan tetapi berimplikasi juga terhadap pendidikan, politik, sosial, ekonomi. Kemudian ada dua permasalahan penting yang dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama, COVID-19 yang menyebar sangat cepat disebabkan oleh pergerakan manusia, sementara vaksinnya sampai penelitian ini dilakukan belum ditemukan. Physical distancing menjadi salah satu upaya pencegahan. Kemudian yang kedua adalah ibadah pada bulan Ramadan yang diyakini sebagai syiar Islam seperti sholat taraweh, silaturahmi Idul Fitri, silaturahmi, dan lain sebagainya menjadi harus dilaksanakan memenuhi aturan physical distancing. Persepsi masyarakat yang tidak percaya akan adanya COVID-19 ini menjadi permasalahan serius yang harus digalakkan dan dilakukan oleh berbagai elemen melalui komunikasi persuasif sehingga dapat merubah tingkah laku. Tujuan penelitian, mengetahui proses pelaksanaan komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh Satgas COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah di tempat penelitian, kemudian mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya, kemudian mengetahui hasil pelaksanaan komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh Satgas COVID-19 di tempat penelitian. Kemudian langkah-langkah penelitian, yang pertama adalah lokasi penelitian, yaitu Masjid Agung As-Siddiq, Kabupaten Bandung Barat. Metode dan teknik penelitian, metode kualitatif, pendekatan fenomenologi, dan bersifat deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis, pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau memujuk orang lain dengan tujuan merubah sikap, keyakinan, dan pendapat. Jadi, komunikasi yang dilakukan ini bukan hanya sekedar bersifat informatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pelaksanaan proses komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh Satgas COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan di Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat ini, menurut Cutrip and Center, ada 4 proses komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah pengumpulan fakta dan masalah. Dari kajian ini ditemukan beberapa fakta dan masalah. Yang pertama adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, adanya peraturan yang dilanggar, persepsi masyarakat yang tidak mempercayai COVID-19, dan sikap pimpinan yang tidak tegas. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaannya bekerja sama bersama aparatur pemerintah dan elemen masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membangun kerjasama melalui formal maupun informal. Membuat perencanaan sosialisasi, menentukan siapa yang akan menyampaikan pesan dan menetapkan pokok bahasan. Selanjutnya menentukan siapa yang akan diajak bicara. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi melalui media. Sosialisasi langsung dilakukan dengan formal maupun informal melalui kelompok-kelompok kecil. Kemudian media online itu di website Kabupaten Bandung Barat, yaitu fikbandungbarat.co.id, dan IG Kabupaten Bandung Barat, Humas KBB, Diskominfo KBB. Kemudian media luar ruang seperti billboard, spanduk, poster ini selalu dipasangkan di tempat-tempat keramaian. Begitu pula di masjid-masjid besar. Kemudian evaluasi dilakukan dengan controlling dan monitoring. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh Satgas COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan di Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat. Faktor pendukungnya yaitu elemen masyarakat yang diajak berkolaborasi oleh pemerintah, ini proaktif dan bersinergi dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Kemudian faktor penghambat, adanya persepsi masyarakat yang yang menganggap sepele adanya COVID-19 ini dan menganggap kurang afdol apabila mengerjakan ibadah bulan Ramadan yang biasa dilaksanakan berjamaah kini tidak dilaksanakan secara berjamaah. Selanjutnya, hasil pelaksanaan komunikasi persuasif sosialisasi physical distancing oleh Satgas COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan di Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat.
Dari proses penelitian ditemukan beberapa temuan, yaitu kebijakan physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian Aula Masjid Agung As-Siddiq menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Setelah ditetapkannya Masjid Agung sebagai tempat isolasi, menuai beberapa protes dari seluruh kalangan masyarakat, termasuk para pengurus masjid. Kemudian setelah adanya protes ini, dilakukan beberapa cara atau dilakukan komunikasi persuasif dengan beberapa teknik, yaitu teknik integrasi dan teknik ganjaran. Teknik integrasi dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun DKM masjid. Komunikasi persuasif yang dilakukan ini tanpa adanya paksaan, dengan bahasa yang membujuk dan mampu menjelaskan. Kemudian adanya honor atau gaji yang diberikan kepada para pengurus masjid agar mampu berperan aktif dalam perawatan pasien. Setelah dilakukan beberapa teknik komunikasi persuasif ini, maka memunculkan hasil, yaitu perubahan tingkah laku yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat paham, kemudian mampu merubah sikapnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari komunikasi persuasif, yaitu to persuade, sehingga komunikasi ini bukan hanya memberikan informasi, akan tetapi mampu merubah sikap. Walaupun perubahan sikap ini tidak dilaksanakan secara sempurna, namun masyarakat mampu memiliki mekanisme pertahanan diri dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya, penutup kesimpulan proses komunikasi persuasif dalam melakukan sosialisasi ini diantaranya dengan melakukan sosialisasi langsung melalui media massa maupun media luar ruang. Kemudian, faktor pendukungnya adalah masyarakat yang diajak kerjasama proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian, penghambatnya yaitu persepsi masyarakat yang masih debatable. Kemudian, hasil pelaksanaan komunikasi persuasif ini cukup baik karena dapat merubah tingkah laku masyarakat sesuai dengan tujuannya, yaitu to persuade. Walaupun komunikasi ini belum dilaksanakan secara sempurna, namun masyarakat mampu memiliki pertahanan dirinya dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.